Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kita akan sedikit share atau nge-vlog ya untuk pemasangan unit AC, yang dimana pas kebetulan ini tetangga dekat ya, jadi peralatan juga cukup seperti ini saja ya. Kita siapkan yang perlu-perlunya saja ya. Pas kebetulan emang unit AC-nya juga di lubang angin, di kusen gitu ya. Jadi alat-alatnya cukup seperti ini. Lagi pula kita ini hanya mau mengganti dari AC baru dari AC lama ke AC yang baru gitu ya. Oke, seperti inilah tampilan dari punya AC yang lamanya. Ini AC merek LG, sudah pemakaian cukup lama karena ini AC masih mempergunakan freon 22, dan ini AC itu mengalami selalu kurang gas freonnya kisaran 6 bulanan gitu ya, yang dimana pipa instalasi emang sudah diganti. Belum lama ini pipa instalasinya udah diganti, tapi masih tetap kurang, freonnya selalu berkurang setelah 6 bulan. Jadi kalau di outdoor unit sudah diperiksa, sebetulnya cuma tinggal satu tahap lagi. Permasalahannya itu emang ada di indoor unit, karena outdoor unit sudah yakin tidak mengalami kebocoran, tapi evaporator belum sempat diperiksa gitu ya, karena itu pasti kebocorannya halus banget seperti yang kami tampilkan di video-video sebelumnya yang sudah kami upload itu. Ketika 6 bulan sekali itu berkurang gitu ya, bahkan hingga sampai terjadi nimbul bunga, itu kebocorannya itu sangat halus sekali gitu ya. Oke, di sini user kami ini dan beliau itu membeli AC sendiri dan hanya minta dipasangkan oleh kami gitu ya, tidak sekaligus saat pembelian langsung berikut pasang, tapi dia hanya beli unitnya saja lalu meminta tolong untuk memasangkan ke kami gitu ya. Oke, di sini ini AC yang lamanya masih ada freonnya ya, kisaran 35an PSI ya. Kita simpan dulu ya. Oke, ini freonnya sudah keisap ya, sudah kesimpan. Kita tinggal tutup dia punya pipa hisapnya ya. Tadi yang pertama kita tutup gitu ya untuk menyimpan ya. Ini khusus untuk teman-teman atau para penyimak konten kami, kalau seandainya mau ngebongkar unit AC dan dia punya freonnya supaya tidak terbuang, kalau seandainya masih utuh, masih normal gitu ya. AC itu harus posisi hidup ya. AC harus posisi hidup, lalu ditutup nepel atau pipa, dia punya pipa kecil atau sering disebut pipa dorong ya, pipa tekan. Yang pertama ditutup itu ya, apalagi kalau seumpamanya memiliki meteran manifold, itu sangat kelihatan ketika freon tersebut sudah kehisap masuk di dalam kompresor ya. Jadi ketika pipa tekan itu kita tutup, dia punya valve-nya, perhatikan dia punya selang manifold ya. Kalau nggak punya selang manifold, suhu hembusan udaranya, kalau seandainya masih agak panas lalu mulai hilang, berarti itu freonnya sudah masuk ke kompresor gitu ya. Nah, di sini yang pertama ditutup itu adalah pipa tekan, pipa yang kecil ya. Pertama ditutup. Ketika sudah kehisap semua, baik dari kelihatan dari selang manifold atau udaranya sudah mulai dingin, kita baru tutup dia punya nepel atau pipa hisap. Setelah ketutup itu, daripada lari ke depan atau lagi kerja sendirian gitu ya, kalau ada asisten tinggal teriak aja tolong dimatikan atau dicabut arus listriknya ya. Kalau kerja sendirian ya, ketika udah kehisap kita tinggal potong aja arus listriknya untuk memberhentikan dulu kompresor, baru powernya dicabut di indoor unit gitu. Ini kalau kerja sendirian ya. Oke, nah untuk pipanya ya, karena kita ada alat untuk flaringan ya, kita cukup dipotong aja lah. Nanti kita buatkan lagi flaringan baru. Nah, tapi bagi Anda yang tidak memiliki flaringan baru, ya bisa dibuka dia punya nepelnya, itu ya, dilepas aja. Ya, bisa seperti itu juga gitu ya. Nah, berhubung di sini kami akan mempergunakan AC baru dengan nepelnya juga yang baru, tapi instalasinya masih kita pergunakan yang bekas R22 ini, tapi sudah mempergunakan layak untuk R32 karena belum lama diganti pipanya tersebut gitu ya. Oke, sekarang tinggal memutus di bagian indoor unit. Nah, pas kebetulan ini di indoor unit juga ya, tadi yang kami katakan hanya di atas kusen, jadi pipa ini hanya tembus lewat lubang anginnya ya. Jadi sangat mudah sekali ya, kita tidak perlu ngebobok dulu, ngelubangin dulu dia punya, ngelonggarin dulu lubang dia punya pipanya ya. Kita tinggal nge-black aja di sini, kita cari dulu dia punya nepelnya ya. Nepelnya kita cari dulu, dia punya selang pembuangan juga, sambungannya kita cari dulu lalu kita lepas gitu ya. Ya, selang pembuangannya ya. Nah, ini seperti ini ya. Kita di sini kita potong lagi saja dia punya pipanya ya, nepelnya biarkan ikut ke indoor unit karena nanti juga nepelnya ini mau kita ganti dengan yang baru bawaan dari dia punya AC-nya gitu ya. Kita potong saja, nanti kita bikin flaringan yang baru lagi gitu ya. Oke, ini tinggal yang satunya, yang seperempatnya ya. Kita potong. Oke, proses indoor unit yang lama sudah kita turunkan.
Kita tinggal ngelepas dia bracket yang lama, lalu kita pasangkan unit yang baru. Nah ini dia ya. Jadi user kami ini membeli AC setengah PK inverter, hanya unit saja, indoor outdoor, perlengkapan tidak ada ya. Jadi kekurangannya kayak ductive flame gitu ya, kekurangan sedikit kabel kita bawalah gitu ya, karena kita juga berdekatan jadi sangat mudah lah gitu ya. Tetapi ini mempergunakan pipa, masih pipa yang belum lama diganti untuk AC tersebut gitu ya. Kekuatannya tentu udah untuk AC R32 ya, pipa tersebut tebal ya, 0,6 mili lah ketebalannya, itu udah standar ya. Untuk 32 ini atau 410 juga pipanya ketebalannya tuh hampir sama gitu ya. Oke, ini indoor unit sudah kita buka dari kemasannya ya. Langkah pertama kalau kami sih bisa saja memasangkan dia punya bracketnya, atau dia punya bracket indoor, atau mau menyambungkan dulu dia punya listrik ke terminalnya juga boleh gitu ya. Tinggal suka-suka kita sajalah gitu ya. Kebanyakan sih biasanya gantungin dia punya bracket dulu, baru urusan di indoor unit gitu ya. Tapi ini biarkan dulu lah sekalian posisi seperti ini. Kita buka dulu dia punya covernya untuk membuka terminal bagian kelistrikannya ya. Ini AC Samsung ini setengah PK inverter ini dari pihak pabrik, kabel untuk power supply-nya ya sudah dapat bawaannya ya. Dan dari kebanyakan AC kan tidak memiliki kabel power gitu ya. Jadi user yang harus mengadakan. Tetapi untuk merek AC Samsung inverter ini ya setengah PK, dia punya power supply berikut stekernya sudah ada dari bawaan pihak pabrik ya. Di sini kami tinggal mengonekkan dia punya kabel penghubung indoor outdoor saja ya, yang dimana setiap AC inverter itu ya tentu memiliki kabel yang semestinya sih isi 4, karena satu untuk ground gitu ya. Sementara untuk dia punya power di indoor unit itu ya mau tidak mau minimal kabel isi 3 ya. Itu nanti ketiga-tiganya itu sangat dipergunakan banget ya kabel ya. Jadi di sini penghubung ke outdoor, groundnya ya pipa tembaga itulah sebagai penghubung body evaporator ke body outdoor unit itu melalui pipa, dia punya pipa instalasinya yang tembaga itu ya. Jadi di sini kami cukup memasangkan kabel isi 3 saja, yang dimana kabel isi 3 kami ini ada warna biru, coklat, dan kuning hijau ya, arde ya, kuning hijau itu ya, belang ya. Yang dimana seperti biasa kami mempergunakan kabel biru ini adalah untuk netralnya, sementara coklat atau ya kalau memang ada hitam ya, pengganti coklat itu ya hitam gitu ya, itu untuk arus listriknya atau di posisi angka 1 gitu ya. Sementara untuk yang kuningnya kita manfaatkan bukan lagi untuk ground, tetapi penghubung angka 2 indoor ke angka 2 nanti outdoor. Jadi itu nanti pengirim arus listrik atau arus yang diprogram melalui modul tersebut itu akan melalui kabel yang berwarna kuning dengan tanda di terminalnya tersebut warna merah angka 2. Itu adalah arus yang sudah diprogram keluar dari modul yang ada di indoor unit. Itu arus yang sudah terprogram akan melalui kabel tersebut. Sementara penghubung power supply ke outdoor unit itu melalui warna biru dan warna coklat yang bertulisan N dan bertulisan angka 1 sebagai arus listriknya. Oke, setelah kabel-kabelnya sudah beres, bracket sudah terpasang, kita tinggal pasangin dia punya indoornya, dan hasilnya seperti ini. Indoor unit AC setengah PK inverter sudah terpasang. Ini bagian luarnya. AC lama 1 PK ini masih belum kita turunkan, mau kita turunkan terlebih dahulu. Nah, kenapa di sini perbedaannya jauh dari 1 PK turun ke setengah PK? Justru ini di sini tuh sebetulnya ruangan tuh cukup dengan setengah PK, tetapi sangat kegedean mempergunakan AC yang 1 PK, sehingga sangat sulit untuk mengatur kebutuhan listriknya karena listriknya pas-pasan. Jadi harus ada dikorbankan salah satu peralatan listrik baru AC tersebut nyala. Ditambah lagi unit AC lama ini sering mengalami kekurangan gas freon kurang lebih kisaran 6 bulan. Kurang gas freon sekitar 6 bulan. Sementara di outdoor unit sudah pasti sangat mudah dilihat ketika di outdoor unit tersebut mengalami ada kebocoran, hasilnya adalah tidak ada. Ngambil kesimpulan, karena jarak pipanya tidak terlalu panjang dan mudah untuk memasangkannya, ganti pipa terlebih dahulu. Ketika ganti pipa masih tetap juga 6 bulan sekali suka mengalami kekurangan gas freon, ambil kesimpulan, indoor unit yang bermasalah. Seperti di video-video konten-konten kami sebelumnya, kami menemukan unit indoor AC atau unit AC di apartemen yang mengalami
kekurangan gas freon kurang lebih kisaran 5 hingga 6 bulanan ya, terjadi pipanya itu beres. Itu di video itu kami memeriksa bagian indoor unitnya, itu sangat halus sekali. Kebocorannya ada, sangat halus. Ini juga tidak akan beda jauh dengan seperti itu. Nah, maka dari itu, daripada mungkin kedepannya user kami ini akan membeli dia punya indoor second lah gitu, kalau seandainya nanti suatu saat AC tersebut mau dipergunakan lagi. Tapi beliau untuk ruangan tersebut dipergunakan untuk saat ini beralih ke kapasitas PK yang lebih kecil dengan tipe AC inverter merek Samsung gitu ya. Oke, di sini outdoornya sudah yang lama sudah kita lepas. Sekarang kita tinggal memasangkan dia punya, pas kebetulan ya tidak beda jauh. Dia punya bracket outdoornya ya, cuman selisihnya 1 cm. Nah, bisa digeser karena lubang dia punya ginabol juga agak lebar, agak luas ya. Jadi tinggal ngegeser lubangnya pas ketemu 1 cm kanan kiri gitu ya. Oke, di sini kami tinggal mempairingkan ya, membuat kembangan baru atau pairingan baru, yang dimana setiap pembuatan pairingan ini supaya kelihatan nanti bagus hasilnya, kami selalu buatkan sok dulu ya. Jadi bekas pipa yang dipotong oleh caster kita sokkan dulu ya, disok dulu sedikit aja ya, lalu kita kembangkan. Nah, sok itu fungsinya adalah untuk meratakan bekas pisau cutternya gitu ya. Itu yang selalu kami daripada dikorek gitu ya, dikorek yang memang ada alat untuk ngoreknya juga, tapi dengan seperti dikasih sok dulu ya, itu sangat efektif untuk meratakan permukaan dia punya bekas cutteran potongan pipa tersebut gitu ya. Oke, di sini pairingan kedua-duanya 3/8 maupun 1/4 sudah dibuatkan, kita tinggal ngonekkan saja ya, kita kuatkan dengan menggunakan 2 kunci Inggris. Yang pertama kita kuatkan tentu pipa yang besar lah, pipa 3/8, karena nanti untuk pipa yang kecil kan mudah ditekuk, mudah ditarik kalau kurang dikit gitu ya. Jadi konekkan dulu yang lebih besar. Setelah itu baru kita rapihkan, sambungkan selang drain dan semua kabel, semua kita rapihkan dan dibalut dengan ductile lamp. Nah, sekarang kita tinggal membuat pairingan di bagian outdoor unit. Pairingan sudah terbuat, kabel sudah ke-connect, proses pemakuman. Nah, seperti ini tampilannya ya, sama di indoor unit juga tampilan seperti ini. N ketemu N, 1 ketemu 1, 2 ketemu 2 gitu ya. Warnanya samakan. Biru, N biru, 1 coklat, 2 kuning. Oke, sebelum dibuka freonnya tentu kita ikutin SOP, yaitu melakukan dulu proses pemakuman minimal 15 menit. Pas kebetulan ini sih tadi sambil rapi-rapi yang lainnya ya, pas kebetulan ini udah lebih dari 15 menit gitu ya, itu lebih bagus. Usahakan kalau untuk proses pemakuman itu jangan kurang dari 15 menit ya, karena kita tidak ada alat ukur untuk hasil pemakuman tersebut. Itu prediksi dari pihak pabrik ya. Kita tidak membeli alat ukur pemakuman tersebut gitu ya. Kita dengan patokan waktu yaitu minimal 15 menit, lebih dari itu tidak jadi masalah. Oke, sekarang pemakuman udah tuntas ya, udah kisaran lebih dari 15 menitan. Manifold kita tutup, vakum ya tentu dimatikan ya. Kita tunggu dulu beberapa saat apa ada proses jarum manifold itu naik dari minus ya, dari di bawah 0 itu. Jika naik berarti ada mengalami kebocoran pekerjaan tersebut. Kita tunggu beberapa saat ya, beberapa menit lah, 1 menit juga cukup. Kalau ada kebocoran ampernya meteran itu dia jarumnya itu akan naik gitu ya. Oke, setelah semua beres ya, semuanya beres, tidak ada bocoran, kita tinggal melakukan proses pembukaan gas freon ya. Yang pertama dibuka palepnya itu pipa yang kecil, pipa tekan. Pertama dibukanya, selalu saja dibuka aja lah. Ini pipa yang kecil ya, jangan berpatokan pipa bawah, pipa atas, karena kadang-kadang pipa tekan tuh ada yang di unit yang lain ada disimpan di atas, pipa hisapnya di bawah. Nah, pipa tekan sudah dibuka, lalu pipa hisapnya kita buka. Setelah itu tutup, rapikan dia punya penutup stoperannya atau valve-nya tersebut, baru di running gitu ya. Kita tutup dulu. Nanti sekalian kita cek dia punya ampernya, tekanan freonnya berapa gitu ya. Kita sesuaikan dengan standarnya ya. Nanti di nameplate juga kelihatan berapa ampernya. Oke, kita siap, dia punya AC baru kita running, kita on kan. Oke, sudah nyala. Inner unit sudah ke connect power supply-nya, lalu ke bagian outdoor unit. Sini sudah mulai kelihatan ya ampernya, di tengah ampere. Di nameplate di sini tertera 3,2 ya. Untuk awal start ini 3,2A, nanti ketika suhu udah mulai mau mencapai atau sudah itu akan menurun lagi gitu ya. Dengan kecepatan untuk AC inverter itu blowernya itu mulai mengecil kalau seandainya suhunya udah tercapai gitu ya. Nanti ketika suhunya sudah mulai tinggi lagi gitu ya, baru berputarnya kencang gitu ya.
Oke, di sini tekanan freon udah sangat normal sekali, yaitu normalnya maksimalnya 160, ini tertera di sini 155 ya. 155-an lah kurang lebihnya ini. Lalu ampernya ya, di sini tuh kan tertera tidak sampai dari 3 ampere, hanya 2,4, 2,5. Ini sangat luar biasa nih AC ya. Tekanan freon di bawah, di atas ya, udah standarnya. Kisaran dari paling rendahnya itu 140, 150, dan paling tingginya adalah 160 ampere ya. Untuk awal setar untuk inverter ini ya, karena untuk hemat energinya itu nanti setelah suhunya mulai tercapai gitu ya. Untuk awal setar itu di nameplate kan tertera 3,2. Kita cek dengan tang ampere 2,4, 2,5, itu udah sangat luar biasa. Freon cocok, ampere pun di bawah dari nameplate ya. Itu standarnya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Proses penggantian unit AC lama dengan unit AC baru kapasitas yang lama 1 PK. Karena ruangannya sebetulnya memadai dengan setengah PK, maka diganti dengan AC yang baru seri inverter merek Samsung setengah PK. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Semoga apa yang kami bagikan, kami share, bisa bermanfaat khususnya para pemula yang berniatan untuk membongkar, memasang baik AC baru maupun AC lama. Semoga setelah ada video ini yang kami bagikan atau kami share ini, tata caranya ya, cara-caranya bisa mudah dimengerti dan bisa diterapkan oleh Anda sebagai para penyimak konten-konten dari kami. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.